Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang saya hormati Al-Ustaz Kiai Haji Mukhlis Shalihin, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung, Al-Ustaz Haji Son Haji Bendahara Dewan Dakwah Lampung, Ustaz Haji Ahmad Yani Marjas dan Ustaz Ansori, Wakil Ketua dan Sekretaris yang tadi juga berkenan hadir. Tapi beliau izin tadi ada acara yang lain harus segera meninggalkan tempat. Yang kami hormati pula para asatidz, para pengurus Dewan Dakwah Provinsi Lampung seluruhnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Para bapak, para ibu, muhsinin, muhsinat, para donatur yang sudah selama ini memberikan sumbangsihnya untuk gerakan pendidikan dan dakwah di lingkungan Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Lampung, terkhusus dalam bentuk pengembangan Quranic School of Dewan Dakwah Lampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan dan menetapkan pahala dari apa yang sudah diinfakkan, diwakafkan, dan terus memberkahi apa yang masih ada. Para tokoh dan tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, teristimewa para bapak, para ibu, wali wisudawan Quranic School of Dewan Dakwah Provinsi Lampung, dan yang sangat istimewa dan berbahagia pula tentunya adalah anak-anakku sekalian, para wisudawan Quranic School of Dewan Dakwah Lampung, dan juga para santri yang masih berada di kelas di bawahnya, kelas 2 dan kelas 1 ya, atau kelas 7, 8, kelas 10 dan kelas 11, serta tadi saya diberitahu oleh Bapak Mudir kita, Ustadz Aba, ini nama beken beliau ini luar biasa ini, barokah insyaallah, Aba Sobari ya, Aba Sobari atau sebut tadi Pak Ustadz Murdianto, Mudir Quranic School of Dewan Dakwah bersama Uma, istri beliau. Tadi saya dapat info bahwa para calon santri baru yang tentunya sudah ditetapkan sebagai santri baru juga mendapatkan undangan. Mudah-mudahan dengan menyaksikan acara pagi hari ini yang begitu luar biasa, kita semuanya menyaksikan penampilan-penampilan putra kita semuanya, Bapak Ibu semakin kokoh hatinya, semakin kuat
dan terus mendukung niatan untuk bersama-sama mendidik anak kita di lembaga yang kita cintai ini, Quranic School of Dewan Dakwah. Dan seluruh hadirin sekali lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini menjelang siang kita semuanya bisa hadir di forum yang sangat mulia, forum wisuda atau ya forum haflah akhir sana, wisuda untuk hafiz 30 juz Al-Quran. Mudah-mudahan ruangan ini, kebersamaan kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para santri dan wisudawan yang saya hormati, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Saya kalau hadir di daerah, ke provinsi maupun ke kabupaten, susah melepaskan dari amanah yang sedang diberikan kepada saya di periode 2020-2025 untuk menjadi Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Pusat. Nah, tentu nanti mungkin yang akan saya sampaikan ada nasihat bagi kita semuanya dan terutama bagi saya pribadi pun juga ada kaitannya dengan kelembagaan kita yang Dewan Dakwah ini didirikan oleh beberapa pendiri bangsa kita ini juga, diantaranya adalah Bapak Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri saat Presiden Soekarno. Didirikan pula oleh salah satu pendirinya adalah Bapak Syafruddin Prawira Negara, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ada juga diantaranya adalah Profesor H.M. Rashidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka adalah para pendiri-pendiri lembaga dakwah ini, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Maka kita terus berusaha menjaga warisan ini untuk kemudian kita meneladani dan menjaga serta mengembangkannya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi di sela-sela acara kita, Ustadz Ahmad Yani Marjas, beliau sudah mengajak kita semuanya untuk sama-sama menanggung atau untuk bersama-sama membantu proses daripada pembangunan lembaga pendidikan kita ini. Dan kita juga menyaksikan banyak donatur, banyak orang-orang yang diberikan keluangan rezeki untuk terus membantu proyek-proyek, bahasa kerennya atau apa loh. Tapi saya sering diingetin oleh Ustaz Mukhlis, jangan bilang proyek kan. Pembangunan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu dari para aghnia, para muhsinin yang sudah membantu ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Ada banyak hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut golongan-golongan manusia sebagai manusia terbaik. Di antaranya hadis ini, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian atau orang terbaik di antara kalian, nasihat Rasulullah kepada para sahabat beliau, tentu ini adalah menjadi nasihat bagi kita sekalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa diharap-harap
diharapkan kebaikannya. Man yurja khairuhu. Jadi kalau ada orang selalu ditunggu-tunggu kebaikannya, itu insya Allah kata Rasulullah ini dalam hadis ini, berarti dia adalah orang baik. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Dan orang lain terhindar dari kejahatannya, dari perilaku buruknya, dari ucapannya yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kita berharap, kita doakan para donatur, para muhsinin adalah salah seorang yang dipuji-puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai golongan manusia terbaik karena diharap-harapkan kebaikannya. Kebaikan apanya? Di antaranya dengan mewakafkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih dibanding yang lainnya. Tentu yang namanya kebaikan tidak hanya dengan harta, tapi dengan seluruh potensi yang kita miliki masing-masing, kita insya Allah menjadi orang-orang terbaik. Tetapi salah satu keistimewaan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang baik adalah yang selalu diharap-harapkan kebaikannya oleh orang lain. Itu yang pertama. Mudah-mudahan sekali lagi para donatur, para muhsinin terus diberikan keberkahan hartanya dan dikekalkan amalnya untuk kemudian dibawa sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagaimana momentum hari ini adalah kita menyaksikan para anak-anak muda, remaja kita semuanya, putra bapak ibu sekalian, sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Semuanya ya Ustaz Murdi ya, semuanya sudah selesai 30 juz, dan juga dengan beberapa keistimewaan masing-masing. Ada yang sudah 10 juz sekali duduk, 8 juz dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, tadi mohon maaf saya selip dengar tadi apa, ada yang sudah 30 juz sekali duduk apa belum tadi ya? Nah, kalau belum, iya, tapi insya Allah semakin dimurajaah sebagaimana tadi diikrarkan, putra kita semuanya insya Allah semuanya akan mendapatkan itu 30 juz sekali duduk. Kalau Imam Syafi'i yang sangat terkenal, salah seorang imam mazhab, di dalam beberapa riwayat asar itu disebutkan Imam Syafi'i itu kalau Ramadan itu sehari semalam bisa menamatkan 2 kali Al-Quran. Berarti sehari semalam itu 60 juz. Sehari semalam itu 60 juz. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau membacanya pakai hadr. Nah, ini Ustaz Abu Murdi nanti insya Allah juga anak-anak kita juga bisa seperti itu. Jadi 30 juz sekali duduk itu ya berarti seharian lah. Ya. Itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi prestasi yang hari ini kita sudah saksikan adalah prestasi yang luar biasa. Kaitan dengan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang sudah sangat masyhur kita kenal, kita sering mendengar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau orang selalu bersama Al-Qur'an itu dipastikan dia insya Allah adalah orang-orang yang baik. Bahkan bukan hanya yang mengajar, yang belajar pun disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang terbaik. Dan anak-anak kita lebih utama lagi. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Qur'an, memang redaksinya itu tidak ada yang man hafizal Qur'an. Redaksi hadisnya adalah man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkannya. Tadi secara simbolik putra-putra
Bapak Ibu semuanya sudah menyematkan apa ini namanya? Touch itu ya. Apa bahasa Indonesia? Mahkota. Mahkota tadi sudah secara simbolik diserahkan mahkota di dunia. Insya Allah kita berdoa dan kita optimis husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bapak Ibu sekalian kelak di akhirat benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesempatan putra-putra ini semuanya, putra putri Ibu, mungkin di rumah juga ada putrinya yang sudah hafizul Quran, akan menyematkan mahkota di kepala Bapak Ibu sekalian masing-masing sebagai penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang lainnya. Tetapi ingat anak-anakku sekalian, mahkota tidak otomatis diberikan begitu saja dengan cukup membaca, dengan cukup menghafal. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi tidak cukup membaca, tidak cukup menghafal, tetapi syaratnya adalah wa amila bima fihi, beramal dengannya. Beramal dengannya. Tidak cukup menghafal habis itu selesai tidak diamalkan, nanti di akhirat dapat bonus mahkota. Tidak semudah itu. Oleh karenanya ini adalah awal. Sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, ini justru awal dari amalan-amalan, dari kebaikan-kebaikan yang akan anak-anak sekalian raih, yang dapat kebaikannya dinikmati oleh kedua orang tuanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam athar disebutkan, yambaghi liqari'il Qur'an ay ya'rifa bilailihi idzan nasu naimun. Yang pertama, jadi orang-orang yang bersama Al-Quran, ya anak-anakku sekalian, baik yang sudah diwisuda maupun yang belum diwisuda, dan tentu adalah para ustadz, para asatidz sekalian yang mengelola, yang membersamai, yang disebut oleh Aba Murdi tadi sebagai yang mengasuh. Yang pertama adalah orang-orang yang bersama Al-Quran itu diantaranya dia sholat di malam harinya di saat kebanyakan manusia naimun, sedang terlelap tidur. Itu salah satu keistimewaan, salah satu hal yang harus mampu ditunjukkan, mampu dilakukan oleh orang-orang yang membawa Al-Quran, oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, oleh orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Di saat malam-malam orang lain tertidur lelap, dia bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, wa bin nahari idzan nasu muftirun, dan di siang harinya dia berpuasa di saat orang lain kebanyakan mereka berbuka, tidak berpuasa. Memang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, wajibkan itu hanya Ramadan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, para hafizul Quran, gak cukup, dia merasa tidak cukup kalau hanya melaksanakan siam di bulan Ramadan. Maka hari-harinya, siang harinya dia dihiasi pula dengan
siam sunnah, bisa Senin Kamis, bisa Ayyamul Bid, bisa dengan juga hari ini, bulan ini, di bulan Zulhijjah dihiasi dengan puasa sunnah, dan nanti puncaknya adalah di bulan Zulhijjah Shaum Arafah, di saat para hujjaj, di saat orang lain yang Allah Subhanahu wa taala tahun ini takdirkan melaksanakan haji dan umroh, 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah, selainnya di belahan dunia yang lainnya melaksanakan saum sunnah tanggal 9 Arafah. Yang ketiga, wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, para hafizul Quran, anak-anakku sekalian, itu berusaha di saat orang lain tertawa terbahak-bahak, tidak karuan, lebih banyak tertawa, seolah-olah dia tidak ada tanggung jawab berjumpa kepada Rabbnya kelak di akhirat. Hidupnya hanya dihiasi dengan canda dan tawa. Tapi orang-orang hafizul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dia hiasi waktu-waktunya untuk menangis. Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ringan tanggung jawab yang ia pikul. 30 juz sudah dihafal, beri tanggung jawabnya juga tidak ringan. Tetapi ketika tanggung jawab ini dapat kita emban di dunia, insya Allah kelak di akhirat kita akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Jadi anak-anak sekalian, hiasi juga, hiasi diri kalian, sering-sering memuhasabah diri, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang lemah, kadang-kadang hafalan sudah ada, sudah sekian juz, sekali duduk tahu-tahu terlena dengan lain dan suatu hal di rumah, terlena dengan gadget dan sebagainya, tiba-tiba hilang satu ayat, tiba-tiba hilang satu baris. Tangisi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sudah kita peroleh tidak akan hilang. Kemudian berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menasihatkan, wa bi wara'ihi idzan nasu yakhutu. Orang-orang yang bersama Al-Quran berusaha menghiasi dirinya dengan sifat wara' di saat orang lain gampangin. Di saat orang lain gampangin, apa-apa dimudahkan. Orang-orang yang bersama Al-Quran dia selalu bersikap wara'. Hati-hati apa yang masuk ke dalam perutnya, apa yang masuk ke dalam tubuhnya, pastikan itu adalah sesuatu yang halal. Sekarang ini kita kadang-kadang sedih juga, katanya hafizul Quran, tapi karena memang sudah berkecimpung bersama Al-Quran setiap hari, Al-Quran juga dikorupsi. Gak waro, gak cukup, gak merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Sampai-sampai proyek pencetakan Al-Quran pun harus dikorupsi. Nah, ini jangan sampai. Insya Allah anak-anak kita semuanya dididik di lingkungan yang baik, dididik di lembaga yang baik, yang memiliki visi yang baik. Tadi sudah disebutkan, memakmurkan masjid, bermanfaat bagi umat dan bangsa, menjadi dai sejak dini. Semuanya adalah apa yang kita cita-citakan di lingkungan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Anak-anak kita dari awal, dari remaja,
diingatkan terus, Anda itu bersama Al-Quran. Jangan sampai mencari rezeki justru menentang Al-Quran. Justru menentang Al-Quran. Wara. Kemudian berikutnya, wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Orang-orang yang bersama Al-Quran juga harus selalu berhati-hati dalam tutur katanya. Dalam tutur katanya. Sekarang di zaman yang serba digital begini, media sosial sudah begitu masif, ngomong satu kata dua kata itu yang tersakiti bisa jadi tidak hanya satu orang dua orang, tetapi bisa ribuan orang, bahkan bisa lebih dari itu. Kalau mereka membaca apa yang ditulis tetapi ternyata tulisannya tersebut menyakiti orang lain atau bahkan menyesatkan orang lain. Hari ini kita sama-sama sedang mengikuti viral, ya. Ini memang kita semuanya harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita sekalian. Jangan asal kelihatan mewah, jangan asal kelihatan casingnya hebat dan sebagainya. Selidiki bagaimana dalamnya. Jangan hanya lihat casing. Sekarang itu begitu banyak orang menjual casing, dan bahkan begitu murah-murah casing tapi kelihatan indah. Saya sebut nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa kan? Zaitun ya, yang sekarang sedang viral itu, dan insya Allah sedang terus diselidiki. Bahkan Dewan Dakwah juga salah satu, ada utusan tim resmi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang menjadi tim penyelidikan. Nah ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati menempatkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, karena itu adalah aset bagi kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi orang-orang yang bersama Al-Quran hati-hati dalam bertutur kata. Kalau tidak bisa menasihati, kalau tidak bisa memberikan ilmu dan lain sebagainya, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sampai-sampai kita semuanya harus terus menjaga ini. Orang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik atau diam. Jadi kalau kita belum bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Jadi kalau kata-kata itu mau menyakiti orang, tidak perlu berjumpa dengan orangnya. Maka disitulah betapa lisan kita ini memang begitu bahaya. Maka Rasulullah SAW sering mengingatkan, kufahada, kufahada, kekang ini, kekang dua bibir ini. Ya. Tapi kalau tangan mau menyakiti orang lain kan harus dekat, nonjok kan harus dekat. Ya. Di sini bela dirinya apa Ustaz? Nanti boleh duel sama saya. Gak banget ini. Ya, jadi kalau mau menyakiti, kalau dengan tangan harus berdekatan, dengan kaki harus berdekatan. Tapi dengan lisan, dengan tulisan tidak perlu ketemu orangnya, bahkan seluruh dunia bisa. Tapi kalau kita bisa memberikan ilmu, tentu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita belum mampu itu, kita diam. Kemudian berikutnya, wa bi khudu'ihi idzan nasu yahtalun. Orang-orang yang bersama Al-Qur'an itu berusaha terus menghiasi diri dengan sifat rendah hati. Di saat orang yang lainnya membangga-banggakan diri, sombong dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa kesombongan
adalah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni iblis. Ketika disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan api. Padahal Allah tidak pernah bilang bahwa api lebih baik daripada tanah. Orang-orang yang bersama Al-Quran berusaha terus menghiasi dirinya dengan sifat dan sikap yang rendah hati. Kemudian yang terakhir, nasihat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa bi husnihi idzan nasu yafrahun. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran selalu menghiasi dirinya dengan sifat merasa dirinya adalah lemah di saat orang lain tidak merasakan itu. Dia lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba yang lemah. Begitu banyak potensi berbuat kesalahan dan dosa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, saya ingin menasihatkan kepada anak-anakku sekalian dan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, para wali wisudawan dan wali santri yang berkenan hadir di kesempatan siang hari ini. Ikhlaskan anak-anak kita untuk menjadi rijalud da'wah, menjadi orang-orang yang waktu-waktunya, menjadi orang yang pikiran-pikirannya, menjadi orang yang tenaganya dan lain sebagainya al-ud untuk dakwah ilallah. Ini memang yang sedang kami sama-sama di Dewan Dakwah Pusat, dan insya Allah terus kita sosialisasikan ke daerah bahwa lembaga yang didirikan oleh para tokoh pendiri bangsa ini adalah sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, sebagai organisasi pendidikan dan dakwah. Kita konsentrasi di situ bahwa tidak akan ada hasil yang baik, generasi yang baik ke depan kecuali dengan didikan yang baik dan semangat dakwah, mendakwakan Islam ini. Kalau hanya dididik tapi tidak disemangati untuk mendakwakan Islam ini, maka yang terjadi adalah manusia yang individualis, yang tidak memikirkan kesolehan orang lain. Kalau hanya dididik, diberikan pengetahuan, knowledge dan sebagainya, tetapi tidak diberikan semangat untuk bermanfaat bagi orang lain, maka mereka adalah akan menjadi pribadi-pribadi yang individualistik. Maka kita di lembaga pendidikan Dewan Dakwah, semangat kita adalah untuk menjadi dai, menjadi dai ilallah, menjadi orang yang tidak hanya saleh dan salihah. Soleh dan solehah tidak cukup untuk kesolehan pribadinya, tetapi mereka harus mampu mensolehkan orang lain, mengajak orang lain untuk soleh. Soleh dan muslih, soleh untuk dirinya, kemudian mengajak orang lain untuk soleh bersama, sehingga terwujudlah tatanan kehidupan masyarakat yang islami sebagai mana visi dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan insya Allah semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan baik di lingkungan Dewan Dakwah maupun di lembaga-lembaga lain dengan semangat dakwah, insya Allah negeri kita, masyarakat kita, yang kata Pak Nasir dulu awal-awal kemerdekaan, beliau pernah bilang begini, dulu kita begitu banyak
kehilangan, tetapi serasa banyak mendapatkan. Tetapi sekarang setelah merdeka, kata beliau di tahun 50-an, sekarang setelah merdeka kita begitu banyak mendapatkan, tetapi serasa begitu banyak kehilangan. Saya ulangi, kata beliau, dulu kita begitu banyak kehilangan, tetapi kita serasa banyak mendapatkan. Kehilangan apa? Kehilangan nyawa, bahkan kehilangan harta, kehilangan keluarga, tetapi banyak mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan jati diri sebagai bangsa, mendapatkan jati diri sebagai pribadi muslim yang kokoh. Awal-awal kemerdekaan, padahal ekonomi tidak baik, banyak nyawa menghilang, banyak darah dikorbankan. Tetapi sekarang, kata Pak Nasir, padahal di tahun 50-an, coba bayangkan sekarang bagaimana? Mungkin lebih lagi. Tetapi sekarang, kata beliau, kita begitu banyak mendapatkan, tetapi serasa banyak kehilangan. Mendapatkan apa? Mendapatkan kemerdekaan, tetapi terasa kita banyak kehilangan. Banyak kehilangan. Banyak kehilangan moral. Sekarang ini TikTok dan lain sebagainya. Anak-anak kita, anak-anak muda, bahkan tidak hanya anak muda, emak-emak juga gak mau kalah. Ya Bu, luar biasa tantangan zaman yang sedang sama-sama kita hadapi ke depan ini. Oleh karenanya sekali lagi marilah saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, para wali wisudawan dan wali santri untuk mengikhlaskan anak-anaknya, putra-putrinya untuk dididik menjadi da'i ilallah. Insyaallah tadi beberapa skill dan juga keterampilan serta pengetahuan ilmu yang sudah selama ini diperoleh oleh anak-anak kita sekalian, dibersamai oleh Bapak Mudir, Ustadz Aba Murdi dan juga para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal yang baik untuk terus melanjutkan perjalanan ilmu yang masih panjang ya anak-anak sekalian. Perjalanan ilmu masih panjang. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan kelak menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan muslih insyaallah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.